Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami yang penuh dengan konten inspiratif dari sejarah Islam. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi adalah orang ketiga yang mengaku sebagai nabi. Awalnya, ia memeluk Islam pada tahun 9A. Namun, di akhir hayat Nabi, ia murtad dan mengaku sebagai seorang nabi. Namun, akhir hayatnya berbeda dengan Musailamah yang tidak memiliki kesempatan untuk bertaubat. Tulaihah bertaubat pada masa Abu Bakar dan pada masa pemerintahan Umar. Ia diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang jihad. Siapa Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi? Tulaihah adalah seorang dukun dari suku Bani Asad. Ia mengklaim menjadi seorang nabi pada akhir masa kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ia sejajar dengan Musailamah dan Al-Aswad Al-Unsi yang juga mengklaim menjadi nabi saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tulaihah tinggal di Buzahah, sebuah tempat yang merupakan sumber air yang dimiliki oleh suku Bani Asad. Pengakuan Tulaihah sebagai seorang nabi mulai dikenal oleh banyak orang setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suku Bani Asad kemudian mengikutinya. Mereka membatalkan perjanjian damai dengan suku Toyi dan Al-Gauts dan menjalin persekutuan dengan suku Gatafan, sebuah suku yang berada di ujung Arab dan memiliki perselisihan dengan Madinah. Suku Bani Asad adalah suku yang bermukim di wilayah Najd. Mereka berbatasan dengan suku Toyi di sebelah timur dan suku Bakr di sebelah selatan. Di sebelah utara terdapat pemukiman suku Hauzan dan Gatafan, sedangkan di sebelah barat terdapat suku Abdul Qais dan Tamim. Suku-suku ini memiliki sejarah perjanjian damai dan pertikaian yang tergantung pada kondisi dan perkembangan daerah di sekitar mereka. Bani Asad pernah memeluk Islam. Pada tahun 9H yang dikenal dengan Am al-Wufud, tahun kedatangan utusan dari suku Bani Asad datang ke Madinah untuk berbayat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersumpah untuk memeluk Islam. Jumlah mereka yang datang saat itu adalah 10 orang. Di antara mereka adalah Dirar bin Al-Azur, Wabishah bin Mabat, Tulaihah bin Khuwailid, dan lainnya. Mereka bercerita tentang perselisihan mereka dengan suku tetangga, yaitu suku Toyi. Nabi berusaha untuk menengahi perselisihan ini dan mengirimkan surat kepada mereka yang ditulis oleh Khalid bin Said. Suku Toyi merespons dengan mengatakan, syaratnya, mereka tidak boleh mendekati sumber air dan tanah suku Toyi. Air suku Toyi tidak halal bagi mereka, dan orang-orang dari mereka tidak boleh mengolah tanah kami. Mereka menunjuk Qudai bin Amr, seorang dari suku Bani Azrah, sebagai perwakilan mereka. Suku Asad, Gatafan, dan Toyi sebenarnya telah mencapai perdamaian sejak zaman jahiliyah sebelum masa kenabian. Namun, kemudian terjadi perselisihan antara mereka, dan suku Toyi keluar dari perjanjian. Suku Asad dan Gatafan pun menjauh dari mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk meredakan perselisihan ini agar orang-orang Bani Asad tidak lagi dilarang mengambil air dan mengolah tanah yang berada di wilayah suku Toyi. Ketika Tulaihah menyatakan dirinya sebagai nabi, pengakuan tersebut semakin kuat setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang suku Gatafan menerima pengakuan tersebut karena mereka bermusuhan dengan suku Quraisy. Uyainah bin Hisan al-Fazari mengatakan, aku tidak tahu bagaimana keadaan suku Gatafan sejak hubungan antara kami dengan suku Bani Asad terputus. Aku akan memperbaiki perjanjian damai antara kami di masa lalu dan mengikuti Tulaihah. Demi Allah, mengikuti seorang nabi dari dua kelompok yang bersekutu lebih aku cintai daripada mengikuti suku Quraisy. Muhammad telah wafat,
sedangkan Tulaihah masih hidup. Kesimpulannya, suku-suku ini membenci kepemimpinan suku Quraisy. Pengakuan si nabi palsu, tidak jelas apa yang menjadi motivasi Tulaihah untuk mengaku sebagai nabi. Mungkin hal itu ia lakukan semata-mata karena persaingan antar suku. Indikasinya adalah pernyataan Uyainah bin Hisn di atas. Dalam dakwahnya, Tulaihah tidak mengajak masyarakat Arab untuk menyembah berhala. Hal ini juga tidak dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai nabi selain dirinya. Mereka tidak mengajak masyarakat Arab untuk kembali kepada tradisi lama dalam menyembah berhala, karena dakwah tauhid sudah merata. Paganisme di Jazirah Arab sudah berhasil dihapus oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi palsu di zaman Nabi. Hampir tidak ada pemikiran Tulaihah yang dicatat dalam sejarah. Yang kita ketahui hanyalah berita bahwa ia menolak melakukan rukuk dan sujud dalam syalat. Ia mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk meletakkan wajah kalian di tanah atau melengkungkan punggung kalian dalam syalat. Ia juga mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kalian untuk mengusap wajah kalian atau memperburuk posisi bokong kalian. Ingatlah Allah dengan berdiri. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Abu Bakar menjadi pemimpin umat Islam, dia menugaskan Khalid bin Al-Walid untuk menghadapi Tulaihah dan pengikutnya. Pasukan yang dipimpin oleh Khalid berhasil mengalahkan pasukan Tulaihah. Namun, Tulaihah yang merupakan nabi palsu berhasil melarikan diri ke Syam. Selama masa pelariannya, Tulaihah akhirnya menyadari kesalahannya dan kembali menyatakan keislamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.